Penerapan motor listrik sederhana pada mobil mainan menggunakan prinsip gaya Lorentz. Sebelum melanjutkan video, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM 121140136 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Ardoni Riko Rifana Gultom dengan NIM 121140141. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Setiawan dengan NIM 121140131 dari Prodi Teknik Informatika. Baik, perkenalkan, nama saya Yunus Laia, NIM saya 121140121. Perkenalkan, nama saya Yusuf Anugrah Bowo dengan NIM 121140124 dari Prodi Teknik Informatika. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Adapun rumus gaya Lorentz dapat dituliskan menjadi F sama dengan B kali I kali L. F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton. I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. L adalah panjang kawat dengan satuan meter. B adalah kuat medan magnet dengan satuan Tesla. Tujuan dari pembuatan motor listrik sederhana adalah: yang pertama, kita dapat memahami prinsip kerja dari motor listrik sederhana dengan menggunakan persamaan gaya Lorentz. Yang kedua, kita juga mengetahui bahwa dunia teknologi saat ini sudah canggih. Maka dari itu, kita harus mampu berinovasi dengan motor listrik sederhana. Salah satu penerapan dari gaya Lorentz adalah motor listrik. Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada sebuah motor listrik, terdapat dua komponen utama yang berperan penting, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksikan medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya. Sementara rotor merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Cara kerja dari alat ini adalah ketika stator atau kumparan magnet utara teraliri listrik, medan magnet akan bergerak dari arah utara ke kutub selatan. Sementara itu, kumparan magnet selatan akan menghadap ke arah sebaliknya, yakni ke arah utara. Bila kutub saling berhadapan, akan timbul gaya tarik-menarik yang kuat, sehingga rotor akan terus bergerak. Berikut ini adalah cara pembuatannya. Kelebihan dinamo ini bisa digunakan di berbagai alat dengan mudah dan juga hemat listrik. Sementara kekurangannya, dinamo ini hanya dapat digunakan untuk alat dengan daya rendah. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembuatan motor listrik sederhana ini adalah: pertama, semakin banyak jumlah lilitan, maka akan semakin tinggi kecepatan putaran kumparan. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit jumlah lilitan kawat, maka akan semakin rendah kecepatan putaran kumparan. Kedua, semakin dekat jarak magnet ke kumparan, maka semakin tinggi kecepatan kumparan kawat. Begitupun sebaliknya, semakin jauh jarak magnet ke kumparan, maka semakin rendah kecepatan kumparan yang dihasilkan. 3. Semakin banyak jumlah magnet, maka semakin tinggi kecepatan putaran kumparan yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit magnet yang digunakan, maka semakin rendah kecepatan putaran kumparan yang dihasilkan.